Menelisik kisah Safruddin Prawira Negara. Mr. Safruddin Prawira Negara. Tahun 1911, Safruddin yang memiliki nama kecil Kuding lahir di Serang, Banten, 28 Februari. Pada tahun 1925, beliau menempuh pendidikan ELS dan dilanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928. Di tahun 1931, beliau menempuh pendidikan AMS di Bandung. Pendidikan tingginya diambil di Red School School atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1939 dan berhasil meraih gelar Master in the Right. 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tak lama setelah ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda II, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa Republik Indonesia sudah bubar karena para pemimpinnya seperti Soekarno, Hatta, dan Sahrir sudah menyerah dan ditahan. Mengumumkan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Situasi kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia Serikat mencekam. Pagi subuh tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta dibombardir oleh Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap, serta anggota kabinet lainnya ditahan oleh kolonial Belanda. Sebelum ditangkap, kabinet Hatta bersidang dan mengeluarkan mandat kepada Mr. Safruddin Prawira Negara. Mandat juga dikeluarkan kepada Sudarsono, Palar, dan Maramis yang sedang berada di India untuk membentuk exile government seandainya ikhtiar Mr. Safruddin Prawira Negara tidak berhasil membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, Letnan Jenderal Sudirman, mengeluarkan perintah kilat. 1. Kita telah diserang. 2. Pada tanggal 19 Desember 1948, Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo. Mandat Presiden kepada Mr. Safruddin Prawira Negara.
Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahawa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Pada tanggal 20 Desember 1948, Mr. Syafruddin Prawira Negara selaku Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengumumkan Kabinet ke-8. Sejak Presiden Soekarno dan Hatta ditangkap pada awal agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948, suara mereka lama tak terdengar. Keduanya ditawan di Prapat, Sumatera Utara, kemudian dibuang ke Bangka. Datangnya delegasi United Nations Commissions for Indonesia, PBB, ke Bangka, memprakarsai perundingan dengan pihak Belanda yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Rumroyen. Di perundingan itu Rumroyen namanya, salah satu poin yang terpenting itu adalah mengembalikan Republik kembali kepada ibu kotanya, dan itu artinya mengembalikan Syafruddin kembali ke sana, membawa PDRI gitu. Pada awalnya, Syafruddin Prawira Negara menolak pengembalian mandat untuk menyerahkan kekuasaan kembali. Dia sangat kecewa dengan masa orang yang sudah dalam tawanan terus kemudian ambil lagi dengan begitu. Kita yang di sini sudah mati-matian begini tidak pernah diindahkan dan seterusnya itu. Dan itu yang membuat dia keberatan dan dia tidak mau kembali ke Jogja. Namun, setelah perundingan alot antara delegasi Bangka dengan Syafruddin, akhirnya ia bersedia ke Yogyakarta mengembalikan mandat. Muhammad Nasir ya mewakili pemerintah pusat, mewakili Pak Presiden Soekarno-Hatta waktu itu, datang ke Payakumbuh. Dia temui Syafruddin Prawira Negara dengan kabinetnya dia di Payakumbuh agar wewenang Anda sebagai kepala negara darurat Republik Indonesia sudah selesai dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua dan telah terjadi perjanjian damai. Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandat kepada Soekarno-Hatta pada 13 Juli 1949. 25 Juli 1949, Badan Pekerja KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menyetujui pernyataan Rumroyen yang intinya menarik kembali tentara Belanda dari daerah yang didudukinya. Sejak itulah, babak baru perjuangan bangsa Indonesia memasuki tahap akhir. Meski demikian, gejolak di dalam negeri tidaklah berakhir begitu saja. Jasa-jasa pejuang PDRI sempat tak diakui pemerintah karena dicurigai keterlibatannya dalam PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, suatu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tahun 1958. Memang kehidupan mereka sebagian menyedihkan. Mereka dulu berjuang, sekarang terlupakan. Jadi bekas-bekas pejuang PDRI ini awalnya dahulu kan di zaman Orde Baru kan agak tabu cara seperti ini karena sebagian ya, nggak semua ya, memang ada yang terlibat PRRI. Nah ini oleh pemerintah di zaman Orde Baru ini disamaratakan saja, sehingga hak-hak mereka sebagai veteran, hak-hak mereka sebagai pejuang itu tidak mendapat tempat. Sejak ditetapkannya Hari Bela Negara oleh pemerintah yang jatuh pada hari kelahiran PDRI 19 Desember, maka perjuangan para pejuang PDRI ini pun sudah mendapat pengakuan yang sah. Ya, perjuangan dari PDRI ini adalah menuntut jatuh Indonesia sejarah.
Syafruddin Prawira Negara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun, berkali-kali bekas tokoh partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, beliau diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada Hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Korps Mubalik Indonesia atau KMI. Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah antara lain yang pertama yaitu anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen PPM, kini dikenal dengan nama PPM Manajemen pada tahun 1958. Yang kedua, anggota pengurus Yayasan Al-Azhar atau Yayasan Pesantren Islam pada tahun 1978. Dan yang terakhir yaitu Ketua Korps Mubalik Indonesia pada tahun 1984. Beliau juga sempat menyusun buku sejarah moneter dengan bantuan Oi Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Syafruddin Prawira Negara meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Saya ingin mati di dalam Islam dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah yang Maha Kuasa.